gereja gitu. itu dibangun? Siapa Siapa bilang yang nggak kemarin takut? kita udah bahas loh. Kenapa kalian Rudi, tutup gereja? Aku tanya. kemarin gue udah Nah, bahas masalah apakah benar gereja punya izin tuh dipersulit ya. Saya ada buat kontennya dan kita kasih datanya loh. Jumlah rasio gereja loh, dibandingkan rasio masjid, gereja tuh di atas loh. Perbandingannya satu gereja itu dibandingkan jumlah orang Kristen 400 yang Protestan. Kalau Katolik 600, malah Nah, itu 400. Kita nah, data lengkap loh. Kita bawa data kemarin dan itu ya teman-teman makanya, Kristen lihat. ya Gini, makanya aku Rudi, bilang biarkan masalahnya saja. iya nggak masalah. Yang Nggak jadi perlu masalah kalian gini, pemerintah mengontrol kenapa? Nah, Nggak, pemerintah mengontrol kenapa? Karena gereja ini makin kacau. bukan Ada gereja pemerintah yang kecil, datang, bukan pemerintah yang datang, enggak. HMC. Bukan Gini, pemerintah yang dengar datang, dulu. Dul. Yang datang orang Iya, kampung. dengar dulu. Orang kampung, iya Nah, siapa suruh dia buka di daerah? Apa pemukiman loh, Muslim? siapa Apa nggak ada suruh? pemukiman Kristen? Loh, Nggak ada kenapa pemukiman Kristen apa? di pemukiman Kristen pun masjid ada? Siapa yang melarang? Gini, Rudi. Di Tarutung Ya, ada itu. betul ada jemaatnya. Lai, lu ingat nggak? Lu lihat nggak gini? Satu gereja, contoh, ada gereja yang isinya cuma 20 orang, ada isi gereja 1000 orang. Ya ini yang jadi masalah. Kalau kamu mau, Kok ratakan dulu masalah? gereja gitu. Kok Ini kan masalah? ini harus diakui. Gimana mau diratakan? Lai, Itu contoh, sudah lu berbeda gereja di mana? aliran. Ya, contoh lu Sudah gereja di berbeda gereja mana? aliran. Padahal lu melewati beberapa gereja. Demi ke gereja kamu melewati sampai 10 gereja gitu. Kenapa nggak gereja yang dekat rumah? Masalah orang Kristen kan itu, dia nggak mau gereja di dekat rumah. Sekarang tapi aku gereja tanya di mana dia kau. cocok. Oh, nyerocos terus. Kutanya kau, misalnya di samping rumahmu ada Ahmadiyah, kau masuk situ. Masalahnya Ahmadiyah kecil, bro. Nggak ada, bro. Pilihannya banyak. Aku kapan ditanyain ini? Bosan nungguinnya. Nggak ditanya-tanyain. Kapan ditanyain ini? Kalau nggak ditanyain sama saya Bu, ntar sama saya Bu, ya. Gini, sebentar, saya pasang kapas dulu. Sebenarnya di Kristen, karena mereka pilih-pilih gereja. Beda sama Muslim yang istilahnya paling dekat rumah mana, ya udah kesana aja. Kok ribet kali gitu. Jadi kalau di samping rumahmu ada Masjid Ahmadiyah, kau masuk? Ya jangan Ahmadiyah, pasti ada juga. Nggak, pasti ada. Aku nanya. Nggak ada bang. Di tempat saya murni nggak ada Ahmadiyah. Ya bagus. Kalau ada, dalam radius 2 kilo, saya berani menjamin, ya pasti ada masjid yang Sunni. Nggak mungkin dalam 2 kilo nggak ada. Makanya kau lari ke sana kan? Kemana? Ya ke Sunni yang kau bilang itulah. Ya dekat semua ada bang. Kalau kalian melewati beberapa masjid, beberapa gereja, di mana bang gereja kalian lewati berapa gitu? Inilah yang saya bilang. Loh, kenapa gereja-gereja tuh? Iya. Kenapa harus denop gitu? Kok kenapa harus denop? Artinya Tuhannya beda kan enggak gitu? Bukan masalah artinya Tuhannya beda. Tuhannya beda dong kalau gitu. Kenapa nggak semua ibadah aja gitu? Tuhan menurutmu satu di dunia ini itu berapa? Sekarang gue tanya lu balik, Rud. Kenapa harus istilah ikut denom kamu? Enggak, gue lagi tanya gitu. Kenapa harus ikut denom? Terus saya nggak bisa ngapain gitu. Ya, ini motor itu. Putih lah, suaranya kayak motor ya. Kutanya dulu kau, Tuhan nggak usah dulu kau berapa? Sekarang gue tanya lu, Rud. Kenapa lu nggak bisa di gereja yang istilah semua gereja sama kok? Yesus, apakah Yesusnya pisah-pisah? Yesus sana Yesus lain, yang sana Yesus lain, atau Roh Kudusnya beda-beda? Kau tanya aku kan? Kau tanya aku? Iya. Ku jawab. Aku semua gereja ku masuki, titik. Terus apa lagi? Sekarang ya kamu bilang menjalik yakin menurutmu mayoritas gitu. Kalau semua bagus kayak Rudi bagus. Yang benar Bang Rudi. Benar. Jadi ku tanya dulu kalian, menurut kalian Tuhan di dunia ini saya ragu. Satu. Kenapa kau nggak masuk ke satu kuil? Lah. Terus kau masuk ke kuil? Kau lay. Dari siapa? dulu sampai sekarang cuma gini-gini aja sih. Makanya jangan kau bilang Tuhan itu satu. Itu gereja loh, namanya gereja loh, namanya sama gereja loh. Kecuali gua suruh lu, kecuali gua suruh lu pergi ke Saksi Yehova kan enggak. Gua suruh lu ke gereja kok. Namanya Tuhan satu kan? Kenapa kau nggak ke kuil? Astaga, mereka sembah siapa? Mereka bukan sembah Tuhan. Makanya mereka bukan sembah Tuhan, coy. Mereka bukan sembah Tuhan. Jadi kau mau bilang gereja yang lain nggak sembah Tuhan? Gereja yang lu lewati itu nggak sembah Tuhan? Kok kau bilang mereka nggak sembah Tuhan? Oke, yang sembah Tuhan, kenapa nggak ke gereja kau? Hah? Karena kenapa? Gereja juga nggak sembah Tuhan, Bang. Gereja sembah Yesus. Kau bilang Tuhan Yesus satu. Berarti menurutmu hanya kau yang bertuhan, yang lain berhantu. Iya, berhantu. Yang maksud satu itu satu Tuhan yang mana dulu lah? Yang ganteng seperti Yesus. Tunggu dulu, makanya tutup dulu mic orang ini satu-satu bicara. Jangan kayak orang pasar, semua bicara warung tua. Iya, biar aja.
Biar aja, mana bisa gitu berbicara, kemana mau didengar? Masih kedengaran kan? Orang-orang kalian tidak bisa mengendalikan emosi, itu yang kutakutkan. Nggak Saking ada banyak kok. anjing gini-gini. Kok nggak ada? Oke, sekarang ku jawab. Kamu bilang kau yang bertuhan, kami yang berhantu. Menurut kau itu ajaranmu ada mengandung kasih atau kebencian? Hah? Menurut saya semua kami kebaikan, Bang. Kebaikan Kok semua, Bang. kebaikan? Kau saja sudah bilang saya menyembah hantu. Kok kebaikan? Ya kan fakta. Fakta harus diungkapkan, Bang. Ya, berarti orang ini contoh, anak kamu buat salah, kamu nggak sayang dia. Bicara. Jangan bicara, satu-satu. Ya, dari tadi yang bicara siapa? Lai Rudi yang lebih banyak bicara. Yang hijau itu tadi bicara itu. Ya, silakan. Jadi, kalau kau bilang Tuhan itu satu, maka orang lain tidak punya Tuhan, hanya kalian yang bertuhan. Terus kau tanya orang Bertuhan yang benar. Nah, kau bilang kau yang bertuhan yang benar, yang lain tak bertuhan yang benar. Ini siapa ini buat ribut kali? Kebiasaan kalian disu terbawa-bawa ke sini. Tolong dulu matikan itu ada. Ibu Uti itu punyanya Ibu Uti. Enggak, aku nggak beli apaan. Ada itu orang lagi di warung itu. Jadi ku bilanglah sama kau, kalau kau bilang kalian menyembah Tuhan yang benar, orang lain menyembah hantu. Demikian juga kami menyembah Tuhan yang benar, kau menyembah hantu. Iya nggak masalah, itu pendapat kamu. Cuman yang saya tanya, kenapa gereja-gereja itu istilah harus dipilih-pilih? Aku belum selesai berbicara, ya kan? Nggak, biar penonton yang mikir, Nah, kalau lu yang mikir, asumsi oleh. Nggak asumsi, itu benar kok. Kita mengakui ketuhanan yang Maha Esa, artinya mengakui hanya satu Tuhan. Selalu dibilang orang-orang guru-guru kita dulu apa? Tuhan itu satu, cuman cara menyembahnya berbeda-beda. Nah, karena ada cara menyembah yang berbeda-beda, maka orang memilih yang menurut sesuai keinginannya. Terus apa yang salah kalau kami misalnya ke gereja A, ke gereja B? Kan bebas. Siapa yang melarang? Sekarang kalau ya udah, artinya lu akui, setiap gereja beda Tuhannya. Kalau lu akui nggak masalah. Bukan Tuhan yang berbeda. Kan aku bilang caranya, ibadahnya. Sekarang aku tanya kau ya. Kalau kau memang mengaku menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan, kenapa kau takut ada gereja? Biarkan saja orang itu menyembah hantu. Kita menyembah Tuhan, ngapain takut? Siapa yang takut gereja? Saya pernah, malah saya dukung gitu. Siapa yang takut? Kau lihat di video-video itu datang orang melakukan ibadah KBP, melarang ibadah. Kalau kita percaya kita menyembah Tuhan, yang lain menyembah hantu. Udah kebanyakan. Udah kebanyakan gerejanya itu. Dan izinnya nggak ada. Nggak ada masalah. Tak ada masalah. Bro, izin gereja, izin tempat ibadah itu jangan lupa kiri kanan tetangga harus tanda teken. Masalah itu nggak diteken, itu terbukti. Bro, jadi gini, Lai Rudi, orang kalau usaha atau tempat gini, kalau lu buka ibadah, lu harus lingkungan setuju dulu atau nggak? Harus lingkungan setuju dulu atau pemerintah setuju dulu? Dibilang 90 orang jemaat, itu kan SKB 3 Menteri. Sekarang saya tanya kau, memang menurutmu semua masjid itu punya izin? So far masih semua punya izin, setahu saya gitu ya. Kalau nggak ada ya kalian komplain. Nggak, kalau nggak ada komplain aja. Nggak ada komplain aja, susah. Kami tidak mau komplain. Ya ini yang lucu, kamu nggak mau komplain yang benar gitu. Ini kan hukum ada gitu. Kalau yang benar aja kalian nggak mau luruskan ya salah kalian gitu. Menurut agama kami itu salah. Biarkan orang beribadah karena kami menyembah Tuhan yang benar. Ngapain kami usi-usi kalian? Tidak seperti kalian mengaku menyembah Tuhan yang benar, kami menyembah hantu, tapi takut kalian. Ini sama kayak contoh Lai Rudi. Kamu nampak ada pencuri lagi. Enggak, tunggu Bang. Caranya, kalau misalnya mau mendirikan gereja, kanan kiri persetujuannya gimana? Gitu loh. Kamu patuh nggak pada Undang-Undang Dasar 1945? Patuh nggak pada Undang-Undang Dasar 1945? Kalau kamu patuh, kenapa Lai Rudi orang beragama? Ya, Lai Rudi. Ini sama seperti Lai Rudi bilang, saya nampak maling, tapi itu bukan urusan saya. Gini. Jadi dia nampak maling, dia bilang udahlah urusan malingnya sama Tuhan tuh. Ngapain saya peduliin? Itulah kenapa kita itu harus lapor kalau ada yang salah. Jangan semua kayak Lai Rudi nggak mau tahu. Semua nggak mau tahu kalau ada yang salah. Kok orang beragama seperti maling kau bilang? Yang maling siapa, kau atau aku? Ya, dia buat tempat ibadah tanpa izin. Ya lu harus lapor. Undang-Undang Dasar 45 menjamin dia. Sementara maling tidak ada dijamin. Dia menjamin beribadah, tapi tempat ibadahnya dibangun tanpa dasar hukum. Lu beribadah nggak masalah. Kau mau beribadah karena ada rumah ibadah. Kau mau beribadah karena ada rumah ibadah kan? Ya, tempat rumah ibadah apa semua nggak ada izin? Kan ada yang ada izin. Kenapa kamu pilih yang tanpa izin?
Dul, makanya dibilang harus dijamin kebebasan dia beribadah dan beragama. Kalau mencuri tidak ada dibilang dijamin kebebasan mencuri. Bodoh kali Iya. kau. Masalahnya Mana ada kau itu? orang udah salah, kau nggak mau lapor, tapi kau komplain. Kau nggak mau Yang lapor, mana tapi yang kau salah? komplain. Ada Ini nggak sama di kayak kamu ikut ujian, Dul, kamu Dul, ikut ujian, nilai kamu jadi ranking 10 Dul, karena yang ranking 1 sampai 9 nyontek. Dul, Tapi kamu Dul, nggak lapor kalau mereka nyontek. dengar dulu, Dul. Bangga jadi orang bodoh itu satu karunia. Biar tau kau. Undang-undang dasar tidak ada mengatakan apa yang kau bilang. Yang dibilang menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Titik. Tidak ada yang bilang harus ada izin tetangga. Harus aja ini menjamin kebebasan beragama kalau ada izin tetangga. Tidak ada itu. Pribadi, Karang itu. Bang, Oh, ini kan negara ya itu hukum, menjamin Bang. hak kamu, Bang. Ini Tapi negara tempat hukum, ibadahnya Bang. enggak. Itu kan tempatnya. Hukum tempatnya loh. tertinggi di Indonesia ini apa? Contoh, Undang-Undang Dasar 45. contoh, iya. Contoh, Lairudi punya SIM A, ya. Lairudi punya SIM A, artinya dijamin boleh mengendarai mobil. Tapi mobil kamu nggak ada STNK, apa kamu boleh bawa mobil itu? Memang ada di undang-undang dibuat menjamin kebebasan menaik mobil. Tidak ada itu. Yang ada dijamin kebebasan beragama. Ya, kamu punya SIM boleh bawa mobil kan, tapi mobil kamu harus yang nggak ilegal. Itu juga, kamu beribadah Bro, boleh, tapi pastikan tempat ibadah kamu resmi. tidak ada. Undang-undang Dasar 45 tidak ada dibunyikan itu. Pahami. Makanya aku bilang, bangga jadi orang bodoh itu karunia. Itulah kau. Iya, ini kok jadi menuduh orang. Lairudi ini parah nih. Loh, tiba-tiba kan bilangin orang. Loh, coba kau baca undang-undang itu dengan baik dan benar. Ada dibilang seperti itu. Tidak ada. Ya, dia beribadah. Ya, sekarang saya tanya, kamu Lairudi kan nggak ke gereja. Kamu mengatakan gereja itu di dalam diri kamu. Kamu mengatakan gereja itu di dalam diri kamu. Ya udah, kenapa kamu harus ribut dengan itu? Ya udah, kamu ibadah aja di rumah seperti biasa lah. Kami ibadah di rumah pun kalian larang. Siapa yang larang? Ada-adanya. Kau lihat itu di TV-TV, di video-video. Mana cara orang ibadah di rumah dilarang? Assalamualaikum. Kok nggak dilarang? Gini, aku mau masuk ke channelku, kalian masuk. Ini bateraiku sudah lu, aku pakai HP-nya. Aku sharekan satu lagi pakai data. Oke. Sampai jumpa ya. Ini di kamar nggak ada charger kau. Ini begini loh, aku kan pakai apa ini? Pakai iPhone. iPhone itu mikrofon di kuping ini masuknya ke chargernya. Jadi aku mau charger gimana? Oh, lu nggak beli dia punya adapter ya? Ya udahlah, ya udah. Silakan. Makanya kau pakai Apple biar tahu. Ada adapter kok, bisa cabut dua. Oke, udah ya, thank you ya. Baru silakan lah. Yuk. Baru mau kita jawab itu. Nggak, biar aja. Jadi udah dibilang kan, lu beribadah dijamin. Tapi tempat ibadah kalau ilegal ya mau gimana gitu. Ada-ada aja nih orang. Sama kayak lu boleh bawa kendaraan, boleh bawa mobil, ada SIM gitu. Dijamin kamu boleh bawa SIM, bawa mobil kalau ada SIM A. Nah, selamat malam kawan-kawan semua ya. Kita jumpa lagi sama sang debaters. Saya heran melihat orang ini. Maka sering saya katakan, bangga jadi orang tolol itu satu berkah bagi mereka, satu karunia, ya kan? Kalau mereka cerdas, kawan-kawan, kedengaran suara saya ya. Kalau mereka cerdas, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan apa? Menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Tidak ada dikatakan menjamin kebebasan beragama dan beribadah kalau ada izin tetangga kiri kanan. Ada itu. Inilah saya katakan bangga menjadi orang tolol itu enak, kawan. Karunia orang tolol mah bebas apa aja. Ya kan? Kalau tanya orang, sekarang tolol Pak. Ada saya lihat itu lawak kan, ditanya polisi. Kenapa kamu gitu? Itu mau saya cari tahu. Mau saya cari tahu. Lawak-lawak itu kawan-kawannya. Nah kawan-kawan, malam ini kalau kita bicara MKC, ya saya percaya mereka ini tidak akan pernah puas, kawan. Sebelum MKC itu bisa dijebloskan atau dibungkam, minimal dibungkam ya. Karena begini kawan, kalau orang Kristen, orang itu bicara apa aja kita kan santai kawan ya. Tidak pala kita pusing-pusing mengatakan, wah begini, laporkan polisi, gini-gini. Untuk apa? Kalau kita percaya, kayak kata si HMC tadi, bahwa dia yang menyembah Tuhan, yang lain menyembah hantu. Kalau kau percaya menyembah Tuhan, biarkan saja orang menyembah hantu. Intinya kau sudah ke surga. Kenapa harus kita takut-takut? Seolah Tuhan yang kita sembah seperti artis. Kalau tidak ada subscribernya, nggak dapat ya apa namanya itu gold itu ya, gold kayak batu itu. Jadi saya heran melihat orang ini kawan-kawannya. Tapi ya sudahlah, itulah yang kita hadapi dia di zaman-zaman akhir seperti ini ya kawan-kawannya. Aduh, kerongkonganku kering, mau minum dulu. Tapi ya saya sudahi dulu acara ini.
Setelah ini saya live kembali ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.